Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film berlatar di sebuah dunia masa depan yang distopian. Amerika sekarang lagi porak-poranda sama kemiskinan, media yang brutal, dan game mematikan. Di sini kita pun dikenalin sama jagoan kita yang bernama Ben Richard. Sekarang dia ini lagi pusing banget sama nasib keluarganya karena tepat hari ini dia ini dikeluarin dari tempat kerjaan dia satu-satunya. Dan di saat itu juga, si Ben ini ngeliat di TV tentang acara The Running Man. Intinya dalam acara itu, jika ada peserta yang berhasil bertahan hidup selama 30 hari dari kejaran para pemburu, maka dia berhak dapat uang senilai 8 miliar dolar. Conduct the boys in black, the public, and mesh if you gather balls. Don't miss the final. Kemudian di rumah, Ben ini punya seorang istri bernama Sheila. Sheila ini terus kerja keras nyari uang kayak si Ben buat ngebantu penyembuhan anaknya yang lagi sakit. Bahkan dia ini rela jadi pelayan di sebuah klub. Ngedenger itu, Ben yang ngerasa kalau semua ini gak benar, harusnya dia yang jadi tulang punggung. Akhirnya Ben ini mutusin buat ikut acara The Running Man itu walaupun tahu taruhannya pasti nyawa. Get money. Enough for her to... Dire. Di sini kita pun diperlihatkan bagaimana negara Amerika sekarang yang membagi dua zona wilayahnya. Ada kawasan elit buat orang kaya yang super canggih modern dan dijaga super ketat. Sedangkan satunya distrik kumuh buat orang-orang miskin, tempat mayoritas peserta Running Man kayak si Ben. Station, the only television station. Ben yang udah sampai di gedung network penyelenggara acara The Running Man. Pas lagi ngantri, di belakang si Ben ternyata ada orang yang udah sakit parah dan si Ben ini coba bantuin orang itu. Tapi para penjaga yang lihat aksi si Ben, mereka ini langsung marah besar ngehajar si Ben layaknya sampah. Oh, shit. Employment history, hired by CGen, hired by DefenseNet, birth of daughters. Habis ngurus pendaftaran, Ben ini kedatangan seorang peserta lain yang bernama Jenny. Dia ini ngajak temenan karena mereka ini satu lantai nanti. Ben. Alright, Ben. Right. Yeah. I'm Tim. Fun fact. We can do it later. Kemudian mereka pun langsung disuruh buat ganti baju buat seleksi orang mana yang kuat dan cocok buat masuk ke acara utama nanti. I got you! I got you! Di tengah tes itu, Ben yang dari dulu orangnya suka nolong. Dia ini nolongin salah satu peserta yang bernama Jensky. Yang mana itu ngebuat Ben ini malah dapat SP. Karena di tempat ini, Ben gak ngebolehin nolong siapapun. Obedience. Never. Justice. Hilarious. What about this one? Oh. Mr. Richards, you are quantifiably... Kemudian pas di tahap bagi kelompok tanpa direncanain, ternyata Ben, Jensky, beserta si Jenny, mereka ini satu kelompok. Habis itu mereka pun datang ke sebuah ruangan buat interview sama seseorang bernama Dan Killian. Intinya di sini si Ben yang awalnya masih ragu buat ikut nih acara, ternyata si Killian ini jago hasutnya. Dia terus ngasih tahu si Ben tentang seberapa banyak uang hadiahnya kalau si Ben ini menang, dan ngeyakinin kalau dia ngelihat si Ben ini punya potensi buat menang dan sebagainya. Yang ngebuat Ben pun pada akhirnya setuju buat masuk ke dalam permainan. Have what it takes to win this game. Our view. And this is the most thrilling 10 seconds in a fighter. Richards network blacklisted you. Sign the agreement and change. Welcome to the Running Man. Ben yang udah resmi jadi kontestan, sekarang Ben ini punya sebuah pengaman pribadi buat ngejaga keluarga si Ben selagi si Ben ini ikut acara, plus dipindahin ke kawasan elit. 500 new in cash. Take her to Uptown Mercy.
Listen to me. Dead mice. Now I have to burn them. You're an insane person. What? Setelah semua persiapan siap, Ben ini langsung dipanggil di panggung dengan sang MC-nya yang kagak ada akhlak bernama Bobby. Sebelum naik panggung, Ben ini disuruh bebas, terserah mau marah-marah di sana atau gimana, karena itu bagus buat rating acara. You got one job out. Bluefin and my moose boost. When I pull a Merc, it looks great. 20 seconds, people! Tenacious, trustworthy trailblazer of the truth. A healthy 35-year-old man who thinks he's too... Di panggung, Bobby ini ngasih tahu cara mainnya nanti, yang mana setiap ada warga yang ngasih laporan tentang keberadaan si Ben, mereka bakal dapat $3.000. Tapi kalau laporan itu berujung kematian, mereka bakal dapat $10.000. That face. You win 3,000 new dollars because the thousands he wins goes to his wife. A verified report and 10,000. Sedangkan buat si Ben, selama bertahan hidup 30 hari nanti, kalau si Ben ini ngabisin si Jenny atau si Jenski, Ben ini bakal dapat bonus $10.000 kalau ngabisin para hunter. Kalau ngabisin para hunter, Ben bakal dapat $100.000 per kepala. Long enough to burn this building down. My eye for talent remains unrivaled. You wins you a 10K bonus. And it's a hundo per... Sedangkan buat aturan permainannya, aturan pertama, pelari bakal dapat uang muka $1.000 baru dan start duluan 12 jam sebelum para hunter bergerak. Aturan kedua, para pelari harus bikin sebuah video setiap hari, masukkan video itu ke kotak network Drone Express sebelum tengah malam. Kalau enggak, pelari bakal didiskualifikasi. Aturan ketiga, lari jauh dan jadi kaya raya, bertahan sampai tengah malam besok, dapat $5.000 baru. Hadiah bakal naik $1.000 setiap hari, bertahan sampai 30 hari, dapat hadiah utama yaitu $1 miliar. Runners get a $1,000 new advance and a 12-hour express mailbox before midnight, or you'll be disqualified. Increased by 1,000 per day and double at the running cam. You must take 10 minutes of on-cam ham per day. New dollars. Runners' dreams, Chief McCall. Dan sekarang acara lari bertahan hidup selama 30 hari pun resmi dimulai. Run! Obama. Whoa, hey, Running Man! Ben yang baru aja mulai pas naik taksi, ternyata bener Ben ini sekarang udah terkenal parah. Yang mana itu gak buat si Ben ini langsung lari dari tuh supir taksi, takutnya Ben ini nanti malah dilaporin. Kemudian sebelum menempuh perjalanan yang gila, Ben ini ketemu kenalan dia dulu yang bernama Molly buat minta tolong dibuatin identitas palsu buat dia. You don't see me on the hatch? I saw you, the Running Man. What are you thinking? Just gonna... There's contacts. 1, 2, 3. Halo with my own kind? Your own kind. Ben yang sekarang udah nyamar jadi orang yang berbeda, dia pun tanpa basa-basi langsung pindah kotak ke tempat yang lebih aman. Welcome to the Brandt Hotel, Mr. Springer. Di hotel, takutnya kelupaan, Ben ini laporan tentang hari ini bikin sebuah video buat dikirim ke gedung network. Rule set. Sedangkan di tempat lain, para hunter yang udah mulai bergerak, mereka ini ternyata udah ada di tempat si Molly dan akhirnya nemuin identitas palsu si Ben yang sekarang dia pakai. Yang untungnya itu cuma mimpi, dan di TV sekarang lagi nayangin kalau salah satu pelari lokasinya sekarang udah ketahuan, yaitu si Jenski. Dan inilah detik-detik Jenski tereliminasi. Hard at work now in Co-op City Netmart, with Mr. stepping out with his breakfast burrito. Green light on tip. Last rights. Move. You're walking. It's the fucking running. The fuse has been lit. It's just a matter of time. Laughlin and Ben Richards are still on the run. How long? Oh, man.
Karena itulah Ben ini nggak bisa terus-terusan diem di satu tempat. Sekarang dia langsung berangkat keluar dari hotel, pindah ke kota lain, ke Boston. Thank you. I'll walk. Oh yeah? Looking for a place to rack up. Kemudian buat tutupin identitasnya, Ben ini nggak beli jaket salah satu gelandangan yang ada di sana, terus nginep di sebuah penginapan yang kumuh. Okay. Guess I got him in hide and seek for money. Kemudian pas tengah malam, Ben yang belum ngirim video hari ini di depan kotak surat, ternyata ada orang yang nungguin dia di sana. Dan pas mau mandi, Ben ini baru keinget sama orang yang di luar tadi yang mirip banget sama Hunter. Dan gak lama dari itu ternyata bener para Hunter ini udah mulai berdatangan ke tempat dia, yang ngebuat Ben ini jadi pusing. Tas dia ini masih ketinggalan di kamar. Karena pecahan kaca itu, para Hunter jadi tahu lokasi si Ben sekarang, yang ngebuat situasi pun makin tegang. There they are. This is why we play the game, running fans. The moment. Run, Mr. Richards. This is why we building me. Ben yang panik, dia ini ngeliat para tikus yang masuk ke pembuangan air, yang ngebuat dia pun langsung ikut turun ke sana. Dan ya, ledakan pun terjadi di luar yang ngakibatin ada korban jiwa, 8 network guard meninggal dan warga lokal. Sedangkan si Ben untungnya dia ini masih selamat nyebur ke air. You shit eaters. Get off me! Ben yang lagi ngopat, tiba-tiba dia ini kedatangan satu bocil ke sana yang langsung bilang ke si Ben kalau kakak dia ini bisa bantu si Ben keluar dari kota. Dan buat si Ben percaya, dia ini bakal panggil kakaknya dan ngirim video si Ben yang belum dikirim ke kotak pos. Man, you gotta get off these. Go! I'm gonna get Big Bro to take care of you. No runner ever survived the live update. How the hell you... Pas si kakaknya bernama Bradley datang, ternyata mereka ini lagi butuh duit buat pengobatan adik mereka yang sakit kena kanker. Karena itulah Ben ini kasih penawaran $10.000 bahwa dia kabur dari kota. Mereka pun setuju. Make it 10. Just a shocking amount of destruction. Preliminary reports indicate Richard set off the explosion. Kemudian Ben ini dibawa ke rumahnya si Bradley buat ditunjukin sebuah acara The Apostle yang selalu nganalisis acara The Running Man. Pokoknya ada tipe para pelari di running. Tipe pertama, bocah putus asa. Biasanya mereka cuma bertahan sampai 2 hari. Tipe kedua, bocah pesimis. Pokoknya orang ini tuh udah nyerah buat bertahan sampai 30 hari. Dia lebih mutusin buat hidup poya-poya, nikmatin uang yang ada sebelum ajal tiba. Tipe ketiga, bocah final. Bocah final punya kemauan hidup yang ganas, tapi dia ini gak pernah menang. Network curang, tapi kalau rating pelari lagi bagus, mereka ini biarin lari dulu. Jadi biasanya akhir minggu kedua rating bakal memuncak, penonton pengen darah, dan bocah final jadi korban kesuksesan sendiri. Goes on behind the scenes of the biggest freebie show of all types for every run. Oh my God. Type. Take out. Kaboom! Runner down. Dude knows he ain't got a chance in hell. He just wants to go out and Suck dicks in hell. try, but you can't catch a ghost. Final dude has a fierce will to survive. Ratings usually peak. Oh shit. The crowd. Double kill. Rest in pieces. Abis nunjukin itu, Bradley nih ngasih tahu kalau si Ben ini masuk ke tipe bocah final. Jadi network bakal setidaknya ngebiarin si Ben ini buat lari dulu, karena rating si Ben ini yang lagi bagus karena aksi semalam. Nah di saat itu Bradley yang bakal urus rencana kaburnya. Or final underdog win in game show history.
Besokan paginya, Bradley ini ngasih tahu kenapa dia mau bantuin segitunya si Ben. Itu karena dia punya dendam ke network yang ngebuat adiknya ini jadi kena kanker gara-gara debu radioaktif dari ledakan milik perusahaan network. Kenapa beritanya nggak pernah muncul? Network bisa dibilang dia ini nguasain seluruh negeri. Get lung cancer. Radioactive dust. That's how June got sick. Just like they own that munitions factory. Ngedenger itu, Ben ini langsung buat video harian, tapi kali ini dia isi pakai narasi tentang kebusukan network yang ngakibatin anak-anak kena kanker dan mereka ini nggak mau bertanggung jawab. Tapi pas rekaman itu diputar di TV, ternyata rekaman itu udah dimanipulasi isinya, diubah dari yang awalnya membongkar kebusukan network. Di video ini, Ben bilang tentang kalau dia senang ngelakuin pengeboman dan pembantaian kayak semalam. 7 men and 1 woman gave their lives to protect it. Get a job. The kids getting shot when daddy did it to someone else. Damn, cuz. I laughed my ass off smoking the. Karena itulah situasi sekarang jadi kacau. Ben bakal diburu, dibenci sama para warga sekarang, yang ngebuat mereka pun langsung bergas buat pergi. It's getting crazy out here. Those biker boys are on the bounty hunt for the. Yo, what's going on? Oh. Di tengah kabur itu, tiba-tiba mereka ini malah ketemu sama geng motor jalanan yang lagi ngeburu si Ben. Richard's land! Motherfucker! Richard! With Grove! Dan untungnya mereka ini bisa lolos numbangin tuh geng motor, berhasil lari ke tempat aman. Dan di sini Bradley pun ngasih tahu orang yang harus si Ben temuin nanti dan harus percaya sama orang ini. Serta Bradley ini ngasih rute Ben ini berangkat buat ke sana. You can trust them with your life. They track the envelopes. You pre-shoot the rest of yourself. With the Blas today. My regular gig of tapes, but if I did, they just fake this one too. So Ben yang udah sampai di penginapan, di TV dia ini ngeliat video tentang si Jenny yang ternyata dia ini masih hidup. Sekarang dia hidup poya-poya walaupun lagi diburu. Cone catches them lacking. Now. Challenge accepted! Yeah! Kemudian malamnya, karena sekarang jadwal dia kirim video harian dengan nyamar jadi orang buta, dia pun coba buat kirim rekaman itu diam-diam. Tapi ternyata ada orang yang udah nungguin kotak pos itu, yang ngebuat sekarang aksi kejar-kejaran pun dimulai. Untungnya Ben ini masih bisa selamat. Sekarang di hari ke-13, Ben sampai di sebuah desa terpencil. Sekarang dia nyamar jadi gelandangan dan di sana Ben ngeliat live tentang si Jenny, lokasinya udah ketahuan, langsung diburu yang endingnya tragis. Dia dihabisin sama 2 orang bocah yang nemuin tempat persembunyian si Jenny. A very public appearance at the Holy Grail Casino. Whoa! Let's go! Fucking six-pack! Hold it right there. We didn't, but they did. There was one. That's right. That's some hot footage, kids. Beyond their casserole. Karena itulah sekarang tinggal si Ben yang tersisa masih hidup. Sekarang dia udah sampai di rumah kenalan si Bradley yang bernama Derry. Di sini Ben pun disambut baik sama si Derry yang langsung nunjukin markas rahasia dia sambil jelasin tentang DNA sniffer. Intinya di setiap tiang listrik jalan pasti ada DNA sniffer di dalamnya yang ngebuat network bisa nemuin keberadaan si Ben lewat deteksi DNA. Kemudian Derry pun jelasin kenapa dia dendam sama perusahaan network. Itu karena bapaknya yang dulu polisi dihabisin sama rekan polisinya sendiri semenjak network datang. Karena bapaknya lebih milih jadi penjual hotdog daripada polisi korup. Dan sebelum bapaknya dibunuh, bapaknya ini sempat ngerenov bunker pasca perang dingin. Sekarang Derry ini punya petanya buat kesana, tempat persembunyian yang aman buat si Ben nanti. Tapi Derry ini minta pesan satu. Pas si Ben ini berhasil jadi pemenangnya, Derry ini minta buat si Ben sebarin tentang fakta-fakta kebusukan network yang udah dicetak sama si Derry. Fragmented strands of DNA. These things are hidden in every. A good. Better an honorable hot dog vendor than a crooked goon. Never solved the case. They're the ones who killed him. He was killed at refurb this Cold War shelter he found in a nearby forest.
so these won't be distributed until Kemudian pas udah minggu kedua, Ben yang keluar dari kamar persembunyiannya, Danny malah ketemu sama ibunya si Derry yang benar-benar suka banget sama acara The Running Man. Dan dia tahu siapa si Ben. Karena itulah dia pun berbicara buat laporin ke network. Tapi siapa sangka ternyata si Derry sendiri yang laporin si Ben ke network. Dan tiba-tiba network ternyata udah ada di depan rumahnya. I knew it was you. Mom, it's okay. He's a friend. Network community guard. Kenapa si Derry ini milih buat ngelapor? Itu karena buat kesenangan pribadi dia pengen sekalian balas dendam. Pakai beberapa jebakan di rumahnya yang udah dia siapin. Over here! Come on! Could slide down. A pull! Tapi pas mereka udah sampai di bawah terowongan rahasia, tiba-tiba Derry ini malah ditusuk sama Hunter yang udah nunggu dia di sana. Yang karena itulah sekarang pergelutan pun dimulai. Yeah. Put him on. It's for you. Now finish off that hunter. Wait for my... Habis itu mereka pun langsung berangkat pergi ke tempat bunker persembunyian punya bapaknya si Derry sambil dikejar-kejar sama para hunter. Where are we going? Down the dirt. Cross the bridge and drop me. This way. Drop me off. I can slow them down. Tapi sayangnya Derry ini tewas di tempat sama bos Hunter yang udah ngekernya dari heli. Yang ngebuat Ben yang udah gak ada pilihan lain udah kejebak, langsung tancap gas ngeledakin mobilnya buat dia ini bisa kabur ke sungai. Ben yang berhasil selamat dengan modal peta yang udah dikasih si Derry, tiba-tiba sensor DNA di tiang listrik itu nyala yang ngebuat keberadaan si Ben ini jadi ketahuan. And as long as they keep getting paid, it's a mutually profitable annihilation. Carlos, let's do this. Tapi untungnya Ben ini berhasil nyetopin satu mobil di sana dengan pemilik yang bernama Amelia. Mereka pun langsung bergas buat kabur dari sana. Pilot. Drive. Take the next back. Oh, Your car is damaged. oh, Your car is damaged. Your car is damaged. Jesus. Kemudian mereka yang udah berhasil lolos dari kejaran, Amelia ternyata udah kena propaganda tentang si Ben yang jahat, ngebunuh rakyat sipil demi kesenangan dan ninggalin keluarganya. Ngedenger itu Ben pun langsung jelasin tujuan dia ikut acara The Running Man itu karena demi keluarga, terutama anak yang sekarang lagi sakit dan butuh pengobatan yang mahal. Society! You disgust me. Elf like you! And that's not a word I use! Abandon that starving baby, that horrible wife of yours. A number finally came. Let me ask you something. How much was that scarf? You seem to be doing fine. Di tengah ngobrol itu, tiba-tiba mereka ini malah dibegal sama warga yang ngeburu si Ben. Amelia ini coba kabur dan dia pun langsung ditampar sama kenyataan sekarang. Oh, hey, Richards. You guy. Network yang dia bela-belain selama ini justru mereka yang ngebunuh orang-orang tanpa ada rasa ampun. Pas mereka udah sampai di kota kecil, di sini Ben layaknya pahlawan langsung disambut banget sama para warga di sana. Karena itulah Run. Oh God, is that? Because they're gonna wait for the show to start. Do it live. Hey, Amelia, you give me the gun.
Ben yang tahu kalau sekarang rating dia ini lagi bagus dan network pasti nggak bakal ngebunuh dia. Dia pun coba buat nipu network kalau di tas si Amelia sekarang ada bom yang bisa newasin kita semua di sini. Karena itulah Ben ini minta buat disiapin jet buat dia ini pergi ke suatu tempat. Killian yang nggak masalah, toh alurnya juga bakal bagus nanti, dia pun setuju. It's in my front pouch. Wrapped around, prize everything in a half-mile radius. They didn't tell you everything. I got my finger stuck. You know, back those trucks up and let me on that tarmac right on one of those big, fancy flying V air. So what's our plan? Let him through. I'm gonna... You'll know it's time to go off. Dan pas mereka mau masuk pesawat, Ben ini minta satu hal lagi, yaitu minta si ketua Hunter buat buka maskernya. Welcome aboard, Mr. Richards, to the Fuck the show. Let's go. Oh, you wanna go? We can... An amnesty deal and an exit visa. You're nothing but a Halloween. Pas si Ben lagi ribut sama si Hunter, tiba-tiba si Killian motong dengan ngasih tahu kalau jangan ada keributan di pesawat sebelum acara live dimulai. Sambil ngasih tahu si Ben kalau mereka udah tahu di tas itu nggak ada bomnya lewat sensor pesawat canggih yang si Ben ini lewatin. Ben, I admire your commitment to the bit, but we're short on time. Evan? The Flying V Mark II has scanners built into the door. Kemudian mereka yang udah mulai tenang, Killian ini ngasih tahu rencana dia ke depan yang pengen ngangkat si Ben ini jadi seorang pahlawan dan bekerja di network jadi Hunter ke-6. Tapi syaratnya Ben harus abisin Hunter yang ada di pesawat. Ben yang nolak rencana itu. Killian ini gak ada pilihan lain, dia pakai cara paksa yaitu abisin keluarga si Ben biar nanti alurnya jadi si Ben balas dendam ke para Hunter. Yang ngebuat Ben ini emosi sejadi-jadinya. Dan di akhir perbincangan, Killian ini ngasih tahu si Ben kalau dia udah nyiapin senjata di kamar mandi buat si Ben ini beraksi. A former runner, redeemed. There's only one condition. Sit back. Who is gonna root for a guy who kills your national... Killed was part of a tight crew. McConan. Dan sekarang pergelutan si Ben lawan para pilot Hunter pun dimulai. If we didn't. You take it! altitude alert. Remote pilot engaged. Alert. But the deadliest among them. Abis beresin para pilot, sekarang tinggal si bos Hunter lawan terakhir si Ben. The fuse has been lit. Si bos Hunter yang berhasil ngenain perut si Ben. Denny langsung ngasih tahu kalau bukan cuma si Ben doang yang dapat penawaran, tapi dia juga. Ternyata sebelum jadi Hunter, dia ini jadi peserta kayak si Ben. Pas si Ben ini mau dihabisin, untungnya tiba-tiba pesawat jadi nggak stabil, yang ngebuat si Ben ini sekarang jadi bisa balikin keadaan. Torture them in front of you. Favor. You outran fate! Cabin pressure. Abis ngabisin si Hunter, Ben ini langsung nyuruh si Amelia buat kabur dari pesawat karena parasut tinggal satu. Ben yang sekarang sisa sendiri, Killian ini langsung ngumumin di live kalau si Ben sekarang udah diresmiin jadi Hunter ke-6. Making his free V debut with a special message. Strength and salt of the earth, moral backbone this country. Did you kill him or not, Dan? This summer, Ben Richards is... Ben yang lagi diwawancara, dia yang udah muak, dia pun bilang ke para penonton kalau kita sekarang lagi dipermainkan sama network, jadi tolong cari tahu siapa kepala dari network. Buat sekarang kita cuma tahu si Killian, inget terus wajah si Killian. To make us hate each other, they're all being fucked by the network. Dan Killian, you remember. Tapi ternyata si Killian ini udah antisipasi itu. Dia ini udah matiin live-nya dari tadi. Dan malah balikin keadaan. Dia ini ngubah narasi si Ben jadi ancaman ke publik. Dia bakal ledakin pesawat ini ke kota. Make me fly that jet into the network building.
Told you I was gonna burn this building down and everyone. Alert. Remain calm, everyone. Kemudian pas ledakan itu terjadi, tiba-tiba kita pun dikasih lihat video terbaru si Apostel yang lagi ngebahas tentang kejanggalan si Ben. Di sini dia ini ngebongkar tentang kebohongan video si Ben yang pengen sengaja nyerang kota, serta ada seseorang revolusioner nemuin kotak hitam pesawat di atas rumahnya yang ngasih bukti percakapan asli si Ben di pesawat. Karena itulah sekarang para warga mulai pada sadar dan menentang keras perusahaan network. Dan yang sekarang masih jadi misteri, apakah network benar ngabisin keluarga si Ben atau mereka ini berencana buat ngebiarin tetap hidup buat acara finalnya. Sedangkan buat si Ben, apakah masih selamat atau enggak? Karena pesawat itu punya fitur keselamatan canggih. Season 1 committed suicide by surface, and then they swapped the crowd. Word found the jet's black box on the roof, and the truth exploded like a nuclear him just the right lie for a bloodbath season finale. And cheat death one last time. Beberapa hari kemudian di supermarket, kita pun diperlihatkan ternyata keluarga si Ben ini masih dibiarin hidup. Dan pas si Sheila ini keluar, betapa dibuat kaget ya dia sama si Ben yang juga ternyata masih hidup. Ben yang selama ini terus kerja di balik layar buat ngeruntuhin network, sampai tiba di puncaknya pas si Killian yang jadi MC acara, kekeosan pun terjadi. You know what? Fuck that. 7, let's go! Di tengah kekeosan itu, datanglah seseorang di depan si Killian, yang itu adalah si Ben. And action. Dengan si Ben yang masih hidup dan berhasil ngabisin si Killian, film kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semua yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.